Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita bersyukur pada kesempatan ini kita boleh bertemu kembali dan kita mau belajar dari buku Sekolah Sahabat kita. Kebetulan pada saat ini kita sudah memasuki akan triwulan kedua di tahun 2020 dan buku Sekolah Sahabat kita berjudul Cara Menafsirkan Alkitab. Khusus pada sahabat hari ini kita akan belajar tentang keunikan Alkitab. Namun sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, mohon hikmat akal budi dari surga, pengertian yang baik, yang benar, hati yang siap untuk menerima firman-Mu, agar dengan demikian kami boleh memahami, mengerti, dan melakukannya. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara sekalian, sebelum kita belajar lebih dalam, mari kita membaca akan firman Tuhan melalui ayat inti kita. Ya, ayat inti kita pada sahabat hari ini terdapat di dalam Mazmur 119 ayat 105. Ini adalah ayat yang biasa atau sering kita baca, bahkan kita hafal ya. Mari kita perhatikan dengan baik-baik ayat ini. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Saudara sekalian, firman Tuhan ini begitu luar biasa. Alkitab kita ini sangat luar biasa. Ya, ditulis 66 buku di 3 benua, yaitu benua Asia, Afrika, dan Eropa. Sekolah Sahabat kita mencatat bahwa para penulis Alkitab itu membutuhkan kurun waktu yang panjang, ada 1.500 tahun dari 40 penulis Alkitab di seluruh dunia pada waktu itu. Tidak ada kitab-kitab yang lain atau buku-buku yang lain ditulis dengan begitu panjang dengan banyak penulis buku. Namun yang unik adalah bahwa bukan saja penulisnya yang begitu banyak, tetapi ada keunikan-keunikan yang lain. Salah satu contohnya bahwa masih terdapat 24.600 naskah Perjanjian Baru yang masih tersisa. Artinya masih bisa ditemukan. Dan kalau kita melihat beberapa tulisan-tulisan kuno yang sangat luar biasa, seperti tulisan daripada Plato hanya tersisa 7, tulisan daripada Herodotus hanya tersisa 8, tulisan daripada Homer Iliad hanya tersisa 263 salinan. Ini membuktikan bahwa Alkitab sangat-sangat bisa dipercaya. Nah, saudara sekalian, Alkitab ini adalah satu buku yang diterjemahkan pertama kali. Demikian juga dicetak pertama kali. Dan 90% di seluruh dunia ini mengenal akan Alkitab. Alkitab ini sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, apa saja keunikan-keunikan daripada Alkitab kita ini? Mari kita belajar bersama-sama. Yang pertama, Alkitab ini adalah firman yang hidup. Kenapa Alkitab ini adalah firman yang hidup? Karena Alkitab ini berbicara kepada satu sosok yang hidup, yang nyata. Fokus kepada Alkitab kita ini hanya pada Yesus. Dan sebagaimana kita ketahui, kita pelajari di Alkitab kita, kenapa fokusnya kepada Yesus dan apa yang istimewa daripada Yesus? Yesus telah hidup di dunia ini, Yesus telah mati, kemudian Yesus telah bangkit. Dan itu dicatat persis, saudara sekalian. Nah, kalau ternyata itu fakta yang menakjubkan itu benar terjadi, dan itu adalah hidup, benar-benar hidup, maka kita harus menjadikan Alkitab tuntunan kita. Ada hal-hal yang perlu kita ketahui di dalam Alkitab kita. Sebagaimana contoh yang dituliskan oleh kitab Musa di dalam Ulangan pasal 32 ayat 45 sampai dengan 47. Ya, ada beberapa hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama, bahwa Alkitab menekankan kepada kehidupan Tuhan saja atas kehendaknya. Ya, yang pertama, bahwa Allah menjadi pusat daripada pemberitaan Alkitab itu. Yang kedua, bahwa Alkitab itu harus diajarkan kepada anak-anak mereka, sehingga anak-anak mereka akan mengajarkan juga kepada anak-anak mereka, dan dari generasi ke generasi Alkitab itu akan terus diajarkan. Kemudian yang ketiga, bahwa segala perkataan firman Tuhan, Alkitab itu tidak ada bedanya, saudara sekalian. Artinya kita tidak bisa memilih,
oh ini yang cocok untuk saya, oh ini tidak cocok untuk saya. Tidak. Kenapa? Karena seluruh isi Alkitab itu diilhamkan oleh Allah, itu memang direncanakan oleh Allah, itu memang ditulis untuk kita dari Allah. Oleh sebab itu, bagi umat-umat Tuhan yang tetap percaya kepada Alkitab, setia kepada Alkitab, dan melakukannya sesuai dengan apa yang Alkitab katakan, itu menjadi sesuatu yang hidup. Firman itu hidup. Bukan saja Yesus yang hidup, Yesus yang telah mati dan Yesus telah bangkit untuk hidup kembali, tetapi ia juga menjanjikan hal yang sama. Bagi setiap umat yang percaya kepadanya, ia juga akan menikmati kehidupan yang kekal. Melalui apa? Melalui firman Tuhan sebagai tuntunan. Nah, itu adalah keunikan yang pertama. Kemudian, kita coba keunikan yang kedua. Apa keunikan yang kedua? Ya, di dalam pelajaran kita, bahwa Alkitab ini ditulis oleh berbagai karakter, berbagai golongan. Ya, bagaimana para penulis Alkitab ini dan bagaimana latar belakang daripada Alkitab ini. Ya, banyak ayat-ayat yang mengatakan di sana. Nanti saudara bisa baca di buku pelajaran sekolah sahabat kita, ya, di Kolose 2 ayat 10, Amos 7 ayat 14, Yeremia 1 ayat 1 sampai 6, Daniel 6 ayat 1 sampai 5, Matius 9 ayat 9, Filipi 3 ayat 3 sampai 6, Wahyu 1 ayat 9. Ini adalah contoh-contoh siapa penulisnya, apa latar belakang penulisnya, ya. Penulis itu ada yang berlatar belakang hidup di istana, sementara yang lain ada di dalam penjara. Ya, sementara ada yang menulis di dalam pengasingan, ada juga yang menulis sementara dalam perjalanan misionari. Ada juga yang menulis sebagai pemimpin besar seperti Musa dan Daniel dengan posisi yang tinggi. Ada juga yang menulis Alkitab ini sebagai gembala yang sederhana. Ada juga yang menulis Alkitab ini sebagai saksi mata, tapi ada juga yang dengan pendidikan pribadi menemukan kebenaran-kebenaran Alkitab. Ada juga yang menulis karena dia masih sangat muda, ada juga yang sudah tua menulis. Uniknya adalah Alkitab mencatat di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dan 2 Petrus 1 ayat 21 bahwa mereka yang menulis Alkitab itu dipanggil oleh Allah dan diilhami oleh Roh Allah. Jadi sekalipun mereka muda, sekalipun mereka gembala, sekalipun mereka orang hebat, ya, pemimpin, sekalipun mereka raja, mereka dituntun oleh Allah dan diilhami oleh Allah. Hamba Tuhan melalui Ellen G. White, pena inspirasi, mencatat, Allah senang menyampaikan pekabarannya kepada dunia melalui agen-agen manusia. Dan dia sendiri oleh Roh Kudusnya memilih orang-orang yang memenuhi syarat dan memampukan mereka untuk melakukan pekerjaannya. Dia membimbing pikiran dalam memilih apa yang harus diucapkan dan apa yang harus ditulis. Harta karun itu dipercayakan kepada bejana tanah liat, namun sesungguhnya berasal dari surga. Keunikan yang kedua, bahwa Alkitab ini berasal dari surga, ditulis oleh manusia, sama seperti saya saudara, yang memang dipilih oleh Allah, diinspirasikan oleh Allah. Bagaimana dengan keunikan berikutnya? Ya, mari kita belajar dari keunikan yang berikutnya. Alkitab unik karena Alkitab sebagai nubuatan. Apa itu nubuatan? Nubuatan ini berbicara tentang bagaimana Allah menyingkapkan akan masa depan. Di Alkitab kita, 30% isi Alkitab adalah nubuatan. Betapa kita sangat bersyukur karena ternyata 30% isi Alkitab ini berbicara tentang nubuatan. Nubuatan adalah Allah menyingkapkan masa depan. Ini penting untuk kita ketahui. Kenapa? Bayangkan kalau saudara sudah mengetahui masa depan. Tentu kita akan lebih bersiap diri, tentu kita akan lebih bersyukur. Karena kita akan dituntun. Ya, contoh, di dalam perjanjian lama banyak sekali nubuatan-nubuatan tentang Mesias yang dijanjikan. Ya, ada tentang dan digenapi di dalam perjanjian baru. Dan itu fakta, ya, bahwa perjanjian lama memberikan nubuatan-nubuatan dan digenapi di dalam perjanjian baru adalah sebuah fakta.
Misalnya, di dalam Yesaya 53 ayat 3 sampai 7, dia akan dihina dan dihindari orang, dipukuli, dituduh dengan kepalsuan, namun ia tidak membuka mulutnya untuk membela diri. Dan ini digenapi dalam pribadi Yesus. Demikian juga Yesus sendiri menubuatkan tentang kehancuran daripada Yerusalem. Fakta bahwa nubuatan-nubuatan perjanjian lama digenapi sedemikian tepat di dalam kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus menggambarkan atau membuktikan bahwa Alkitab adalah wahyu Allah yang dapat dipercaya. Oleh sebab itu, kita patut bersyukur karena Alkitab ini unik. Alkitab ini nubuatan, berbicara tentang masa depan dan digenapi. Bagaimana dengan keunikan yang berikutnya? Ya, Alkitab adalah unik karena Alkitab berbicara tentang sejarah. Ini menarik, saudara. Alkitab itu unik karena Alkitab berbicara tentang sejarah. Sejarah adalah catatan suatu kehidupan, baik bangsa, baik pribadi, kemudian ditulis, kemudian namanya juga sejarah, adalah fakta yang sebenarnya. Itu adalah sejarah. Ya, kebenaran sejarah ini terungkap atau tercatat dengan rapi di dalam buku Alkitab ini. Dan semuanya diikuti dengan fakta-fakta, makanya disebut dengan sejarah. Ya, contoh, ya, bagaimana kebenaran sejarah tentang kebangkitan Kristus dan artinya bagi kita secara pribadi. Ya, para saksi mata yang membaringkan tubuh Yesus di kuburan dan kemudian mereka melihatnya kosong. Para saksi menjamah Yesus dan Yesus makan bersama dengan mereka. Murid-murid lain berbicara dengannya dalam perjalanan menuju Emmaus. Yesus menampakkan diri kepada mereka untuk memberikan perintah agung Injil. Murid-murid menyatakan sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Nah, fakta ini digenapi dalam kehidupan Yesus, bahwa Yesus sudah hidup, Yesus telah mati, dan Yesus telah bangkit. Dan itu benar-benar nyata, dan itu adalah sejarah. Mereka yang memilikinya, mereka yang menjadi miliknya, atau yang tetap setia kepadanya, akan dibangkitkan saat kedatangannya. Saudara sekalian, penting bagi kita untuk mempunyai iman tentang kebangkitan Yesus. Dan dari mana ini kita tahu? Dari sejarah yang ditulis oleh Alkitab. Ini adalah keunikan. Ya, janji seorang juru selamat dan kedatangan Yesus yang kedua kali adalah sejarah yang ditulis di Alkitab dan dibuktikan di dalam Alkitab. Oleh sebab itu, kita perlu mempunyai iman untuk percaya bahwa Alkitab adalah sejarah. Yang berikutnya, keunikan yang berikutnya, bahwa Alkitab atau firman Allah mampu mengubahkan. Apa maksudnya? Ya, Alkitab telah disusun dalam sejarah, Alkitab disusun dalam nubuatan, Alkitab mengubahkan. Suatu peristiwa terjadi di zaman dahulu kala ketika seorang raja Yosia, tepatnya di dalam tahun 621 sebelum Masehi, atau ditulis di dalam 2 Raja-Raja 22 ayat 3 sampai 20. Nah, selama pemerintahan Raja Amon dan Manase yang paling jahat, gulungan kitab telah hilang di tengah-tengah mereka dan akhirnya terjadi penyembahan berhala. Nah, kemudian ketika Yosia mendengar bahwa ada perjanjian dengan Tuhan di dalam kitab yang ditemukan oleh Imam Besar Hizkia, maka dia mengoyakkan pakaiannya, dia bersedih dan dia mencari akan kebenaran Alkitab. Dan pada akhirnya segera ia mengadakan pembaharuan. Dan pada saat Yosia mengadakan pembaharuan, rakyatnya juga mengadakan pembaharuan. Nah, penemuan firman Tuhan menuntun kepada keinsafan, pertobatan, dan kuasa untuk berubah. Pembaharuan dimulai dari Yosia dan diikuti oleh bangsa lain. Dengan kata lain, kalau kita belajar Alkitab, kemudian kita diubahkan, pada dasarnya kita akan mampu mengubah orang lain. Orang lain akan berubah karena melihat kehidupan kita yang berubah. Nah, itulah firman Tuhan kenapa unik, karena dia mengubahkan. Lalu apa pengaruhnya firman Tuhan kepada kita? Pertama, firman Tuhan menyatakan sifat alami kemanusiaan kita yang sebenarnya.
bahwa kita adalah berdosa dan kita membutuhkan juru selamat. Kita perlu berubah. Yang kedua, firman Tuhan mengubah kehidupan seseorang kepada sesuatu yang lebih baik, lebih benar, dan kepada pembaharuan budi. Oleh sebab itu, temukan firman Tuhan. Temukan Alkitab kita ini agar ia mengubah hidup saudara. Alkitab akan menerangkan dirinya sendiri dan akan mengubah hidup saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah menemukan keunikan-keunikan di dalam Alkitab kita. Oleh sebab itu, apa yang akan kita pelajari dari Alkitab? Sungguh-sungguhlah percaya bahwa Alkitab ini nyata. Bahwa Alkitab ini adalah mengubah, bahwa Alkitab ini akan menuntun kita. Sebagai kesimpulan saya di dalam sekolah sahabat yang sudah kita pelajari, ya, sebagaimana beberapa hal yang unik tadi saya sampaikan. Ada 5 hal yang perlu kita catat di dalam kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita. Kenapa Alkitab itu unik? Yang pertama, firman Allah itu hidup. Melalui siapa? Melalui kehidupan Yesus. Oleh sebab itu, barang siapa yang percaya kepada Yesus dan apa yang dikatakannya melalui firman Tuhan ini, dia juga akan membuat kita memiliki hidup. Yang kedua, bahwa firman Allah atau Alkitab ini ditulis oleh manusia. Siapa itu manusia? Para nabi, para rasul. Siapa itu? Para nabi, para rasul, orang-orang berdosa. Tetapi ingat bahwa mereka telah dipilih oleh Allah, telah dituntun oleh Allah. Makanya Alkitab ini unik. Yang ketiga, keunikan yang ketiga, bahwa firman Allah atau Alkitab ini berbicara tentang masa depan. Allah mengungkapkan akan masa depan melalui nubuatan. 30% Alkitab kita ini berbicara tentang masa depan atau nubuatan. Yang keempat, keunikan Alkitab. Alkitab menjanjikan tentang fakta, yaitu sejarah kehidupan manusia. Baik kehidupan perseorangan maupun kehidupan secara bangsa. Fakta sejarah. Apa artinya fakta sejarah? Kebenaran yang diungkapkan di sana. Yang kelima, bahwa Alkitab mengubah hidup manusia. Setiap umat-umat Tuhan yang mau belajar dengan sungguh-sungguh, mempelajari Alkitab, maka ia bisa diubahkan. Sebagai kesimpulan atau sebagai kutipan terakhir, saya akan bacakan di dalam kutipan Roh Nubuat, hamba Tuhan Ellen G. White. Di dalam bukunya Alfa dan Omega, jilid 8, halaman 9. Dikatakan demikian. Di dalam firman-Nya, Allah telah menyampaikan kepada manusia pengetahuan yang perlu untuk keselamatan. Alkitab harus diterima sebagai pernyataan kehendak Allah yang teguh dan penuh kuasa. Alkitab adalah standar tabiat yang menyatakan doktrin atau ajaran dan ujian pengalaman. Kita harus terima kebenaran Alkitab. Karena Alkitab ini sangat unik. Ditulis dengan begitu panjang, ditulis dengan begitu banyak orang, dengan berbagai karakter. Ada yang muda, ada yang tua, ada yang di istana, ada yang di dalam penjara, ada yang sementara menggembalakan, ada yang dalam perjalanan misionaris, ada dalam berbagai macam situasi. Dan semuanya dibuktikan melalui sejarah. Biarlah ini menjadi berkat bagi kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah belajar akan firman-Mu. Biarlah ringkasan sekolah sahabat ini boleh menjadi pedoman bagi kami untuk sungguh-sungguh mempelajari Alkitab. Kami akan lebih bertekun di dalam mempelajari Alkitab, karena Alkitab akan mengubah hidup kami. Roh Kudus, tuntunlah kami, pikiran kami, dan kami mau berserah sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudaraku di dalam Tuhan, kita boleh belajar bersama-sama. Saudara boleh sambil menikmati akan pelajaran ini, saudara bisa membuka Alkitab saudara, sekolah sahabat saudara dengan lebih teliti. Kiranya menjadi berkat bagi kita. Tuhan memberkati kita.